like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Semoga pagi kita, hari kita penuh dengan kebahagiaan dan sehat selalu. Kali ini saya akan membahas persoalan bagaimana mencintai buku atau mencintai buku. Sebenarnya bukan persoalan mudah, atau ketertarikan saya untuk membahas persoalan ini berawal dari pertanyaan anak saya pada saat upaya dia atau usaha dia membaca buku. Di tengah-tengah usaha itu selalu datang rasa kantuk, rasa malas, atau godaan untuk melakukan hal-hal yang lain yang mungkin lebih asik dalam pikiran dia, seperti bermain game atau keluar nongkrong bareng kawan-kawannya, atau godaan-godaan lain yang sejenis. Intinya bagaimana dia terhalang untuk membaca buku. Saya tegaskan kepada dia bahwa sesungguhnya kebiasaan kalau dia melihat saya membaca buku begitu asik, nyaman, seolah-olah itu adalah hiburan, maka saya tegaskan bahwa kebiasaan membaca buku itu saya awali sejak kecil. Karena dia kebiasaan sejak kecil, maka saat saya dewasa, membaca buku bukan lagi persoalan yang sulit memulai atau sulit untuk berlama-lama dengan bacaan. Nah, bagaimana kalau orang baru berusaha setelah dia dewasa atau setelah dia kuliah baru akan berusaha belajar menyukai buku atau membaca buku lebih lama? Maka saran saya, pada saat rasa malas, pada saat ada godaan untuk main, maka perasaan itu atau godaan-godaan itu harus dilawan, harus dikalahkan, sampai kemudian kita tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawannya, atau godaan-godaan itu hilang dengan sendirinya. Seperti rasa kantuk. Pada saat kita mengantuk membaca buku, paksakan saja sampai akhirnya kita tertidur. Kita teruskan untuk membaca buku tanpa berpikir apakah buku yang kita baca isinya itu masuk di kepala kita atau tidak. Nah, begitulah usaha terus-menerus. Saya juga menyarankan tutup pintu kamar, kunci dari dalam, kemudian fokus, pastikan tidak ada yang mengganggu dari luar. Kita sedang berjuang untuk mengalahkan rasa malas atau mengalahkan godaan untuk bermain keluar demi usaha buku lebih lama, membaca buku lebih lama. Nah, perjuangan itu hal terus-menerus dilakukan. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah sampai pada titik bagaimana kita mencintai buku, bahkan membaca buku dengan asik, menjadikan buku sebagai hiburan, menjadikan buku sebagai pelarian saat kita sedih, saat ada masalah, atau pada situasi di mana kita tidak bisa bercerita kepada orang lain. Begitulah usaha belajar itu. Dia susah, dia pedih, dia penat, dia jenuh gitu. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak tahan dengan penatnya belajar, dengan penatnya menuntut ilmu, besok ke depannya harus siap-siap dengan pedihnya kebodohan. Maka karena buku adalah sumber pengetahuan, salah satu sumber pengetahuan, salah satu sumber informasi, salah satu hal yang bisa mengayakan wawasan, maka banyaklah membaca. Pada saat kita kesulitan untuk membaca atau berlama-lama dalam lembaran-lembaran buku, maka kita harus berjuang menolak segala godaan-godaan yang bisa membuat kita berhenti membaca buku. Sampai akhirnya kita berhasil dan menjadikan buku itu sebagai bagian yang kita usahakan sehari-hari. Level tertinggi bagi orang yang sudah mencintai buku, dia jika sehari saja dia tidak membaca buku, maka terasa ada yang hilang atau ada yang kurang dalam dirinya. Saya pikir itu tidak ada hal-hal yang baik
tidak ada hal-hal yang akan menaikkan level kita itu tanpa dilalui oleh pendakian, oleh kerja keras, oleh usaha sungguh-sungguh yang kadang-kadang membuat kita jenuh, penat, terbebani. Maka berjuanglah mengatasi semua godaan, tantangan, penat, dan jenuh itu untuk mendapatkan hal-hal yang lebih bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri sebelum akhirnya kita memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.